Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini bisa bertemu di kajian ensiklopedia Salat jilid yang ketiga yang diterjemahkan dari kitab Salatul Mu'min karya Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani rahimahullah. Dan di malam hari ini kita pindah ke Baitul Mubarak untuk pindah bulanan, 1 bulan sekali. Sekarang kita akan lanjutkan pembacaan Fadail As-Sabr, keutamaan untuk bersabar manakala seseorang mendapatkan musibah. Dan di pertemuan yang lalu di Masjid Istiqlal kita selesaikan 1 sampai 10. Sekarang kita akan masuk dalam poin yang ke-11. Kata penulis, al-ajr al-azim wal-thawabu al-kathir wal-fawzu bil jannati liman mata habibuhu al-musafi, dan seterusnya. Perkataan penulis di halaman 354 di kitab Indonesia, sedangkan di kitab asli 1190. Untuk menghemat waktu kita dengarkan pembacaan dari pembaca untuk baca Indonesianya, sedangkan saya akan simak bahasa Arabnya. Yang ke-11, pahala yang besar dan ganjaran berlimpah serta keberuntungan dengan mendapatkan surga bagi orang yang buah hatinya meninggal dunia lalu dia bersabar dan memohon pahala dari Allah Ta'ala. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah SWT berfirman, yang artinya tidak ada balasan di sisiku bagi hambaku yang beriman ketika aku mengambil buah hatinya dari penduduk dunia kemudian dia mengharapkan pahala darinya melainkan surga. Yang dimaksud dengan balasan artinya pahala, dan maksud ketika aku mengambil kekasihnya yaitu kekasih sejatinya seperti anak, saudara, dan semua yang dicintai oleh manusia. Yang dimaksud dengan mengambil yaitu mengambil ruhnya dengan kematian. Dan maksud dari firman Allah kemudian mengharapkan pahala darinya kecuali surga, yang dimaksud ialah bersabar atas kehilangannya dengan mengharapkan pahala dan ganjaran dari Allah. Ihtisab yaitu mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala dengan ikhlas. Penunjukan dalil yang dipetik dari hadis ini yaitu as-sofi atau buah hati lebih umum dari sekedar anak atau yang lainnya, dan Allah telah mengkhususkan serta menjanjikan pahala berupa surga bagi orang yang ditinggal mati oleh seorang yang dicintai lalu dia mengharapkan pahala darinya. Saya mendengar guru kami Al-Imam bin Baz rahimahullah mengatakan buah hati artinya adalah orang yang ia kasih seperti anak, ayah, ibu, atau istri. Ya. Kita masih membaca bab tentang keutamaan untuk bersabar manakala mendapatkan musibah. Di antara musibah yang menimpa seseorang adalah ditinggal wafat keluarganya. Ditinggal wafat oleh orang yang di dalam hadis ini disebut dengan as-safi. Kata Syekh bin Baz, as-safi itu artinya adalah habib, orang yang dicintai, mencakup anak, bapak ibu, kemudian istri atau suami. Bila ada orang ditimpa musibah, kehilangan orang yang dicintai seperti anak, ayah, ibu, dan lain-lain, maka orang ini, kata Nabi SAW, orang yang demikian bisa diganjar dengan surga. Tapi ada syarat,
Syaratnya adalah bersabar dan mengharapkan pahala. Ihtisab. Tadi disebutkan makna ihtisab itu artinya mengharapkan pahala manakala dia mendapatkan musibah. Tadi kita baca hadisnya, Nabi SAW mengatakan, "Mali abdi al-mu'min andi jazaun idza qabattu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu ila jannah." Tidak ada balasan di sisiku bagi hamba mukmin apabila aku cabut nyawa orang yang dicintainya, ya, habibnya atau safinya dari kalangan penduduk dunia. Dia bersabar dan mengharapkan pahala, melainkan balasannya hanyalah surga. Dan jemaah yang dirahmati Allah, saya kira mungkin di antara kita sudah melalui masa-masa kita ditinggalkan wafat oleh orang-orang yang kita cintai. Ada yang sudah ditinggal ibunya, ditinggal ayahnya, ditinggal wafat anaknya bahkan. Maka apabila ini terjadi pada kita, maka kita wajib untuk bersabar dan ihtisab agar di sisi Allah Subhanahu wa taala kita diberikan ganjaran berupa surga. Ya, saya titip pesan untuk kita semua yang masih ada bapak dan ibunya agar senantiasa berbakti kepada mereka dengan apa yang kita bisa, mumpung masih ada. Untuk yang memiliki anak, maka hendaklah dijaga dan mendidik anak-anaknya. Untuk yang memiliki istri atau suami, maka hendaklah dia memperlakukan pasangannya dengan sebagaimana tuntunan Islam dalam memperlakukan pasangan kita. Nanti ketika mereka sudah wafat, kita kehilangan, baru kemudian kita akan merasa ada yang kurang dari hidup kita. Dan di situ juga kesempatan untuk mengharapkan pahala dan surga dari Allah Ta'ala dengan bersabar manakala ditinggal oleh mereka. Selanjutnya yang ke-12, kata penulis, asyaddun nasi balaan al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal, dan seterusnya. Silakan dibaca. 12, manusia yang paling berat ujiannya yaitu para nabi, kemudian orang-orang yang mulia, setelah itu yang mulia sesudah mereka. Ini berdasarkan hadis Mus'ab bin Sa'ad dari bapaknya radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku pernah bertanya, wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling berat ujiannya? Beliau menjawab, yang artinya para nabi. Berikutnya orang yang memiliki keutamaan atau mulia. Setelah itu orang yang memiliki keutamaan sesudah mereka. Seseorang akan diuji berdasarkan kualitas agamanya. Bila kualitas agamanya kuat, ujiannya akan semakin berat. Namun bila kualitas agamanya lemah, maka dia akan diuji sesuai dengan kualitas agamanya tersebut. Ujian itu akan selalu menimpa seorang hamba jika dia menggantungkannya dengan berjalan di atas permukaan bumi tanpa satu pun dosa. Paling banyak dan paling berat ujiannya, artinya paling banyak cobaan dan musibahnya. Karena andai kata mereka tidak diuji, niscaya akan ada anggapan bahwa dalam diri mereka terdapat sifat ketuhanan, dan niscaya umat ini tidak akan mampu bersabar dalam menghadapi ujian. Selain itu, juga karena orang yang paling berat ujiannya adalah orang yang paling tunduk serta paling berlindung kepada Allah Ta'ala. Berikutnya orang yang memiliki keutamaan dan orang yang memiliki keutamaan sesudah mereka. Artinya orang-orang yang memiliki keutamaan, orang yang mulia. Berikutnya orang yang mulia sesudah mereka, orang yang tinggi. Selanjutnya orang yang tinggi martabat dan kedudukannya sesudah mereka. Setiap orang yang lebih dekat kepada Allah, niscaya ujiannya akan lebih berat agar pahalanya lebih banyak. Jika kualitas agamanya kuat, artinya terus sekali, maka ujiannya akan semakin berat, artinya kuantitas dan kualitasnya. Ujian itu akan terus-menerus terjadi, artinya tidak terpisah. Lebih jelas lagi hal itu diterangkan oleh hadis dari Abu Hurairah
yang ia telah meriwayatkan secara marfu, yang artinya sesungguhnya seorang itu benar-benar akan mendapat kedudukan di sisi Allah yang tidak akan dapat ia capai dengan sebab amal perbuatannya, melainkan Allah senantiasa mengujinya dengan sesuatu yang tidak ia sukai hingga ia mengantarkannya kepada kedudukan tersebut. Apabila orang ditimpa musibah, itu menunjukkan ada kemuliaan di sisi Allah. Tapi secara umum, kita catat dulu, boleh dicatat di dekat situ. Ada yang namanya musibah, yakni bagi orang mukmin. Ada yang namanya azab. Entah ini bagi orang kafir atau bagi hamba yang mengalami istidraj. Mengalami apa? Istidraj. Apa itu istidraj? Orang dibukakan oleh Allah pintu-pintu dunia, bukan karena Allah senang sama dia, tetapi memang Allah biarkan dia semakin lalai dan lalai, kemudian Allah sambar dengan azab tiba-tiba. Itu namanya istidraj. Kita baca dulu, ada hadis tadi yang sudah dibacakan. Ketika ditanyakan kepada Nabi SAW, siapa orang yang paling berat ujiannya, maka Nabi SAW mengatakan al-anbiya. Level paling tinggi ujiannya itu adalah para nabi. Tsummal amsalu fal amsal, kemudian orang-orang yang di bawah para nabi, yang juga memiliki keutamaan-keutamaan di bawah para nabi itu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, yubtal ar-rajulu ala hasabi dini. Seseorang itu akan diuji oleh Allah Ta'ala berbanding lurus dengan kualitas agamanya. Fa in kana fi dinihi sulban ishtadda bala'uhu. Bila kualitas agamanya kuat, maka ujiannya semakin berat. Bila kualitas agamanya lemah atau rendah, maka kadar ujiannya pun akan turun. Ya. Dan ini menunjukkan kepada kita berkaitan dengan bab yang kita baca tentang keutamaan bersabar dalam menghadapi musibah. Kita husnuzon kepada Allah Ta'ala. Manakala kita dapat musibah, kita husnuzon, semoga itu adalah petunjuk bahwa agama kita kualitasnya semakin membaik. Tapi tadi kita beri catatan yang sudah ditulis di awal, bahwa musibah atau ujian itu diberikan kepada orang mukmin. Jangan GR dulu manakala dapat musibah lalu kita berkata, oh ini berarti saya adalah mukmin yang lagi diuji oleh Allah Ta'ala. Belum tentu. Karena ada model yang kedua, yaitu azab. Entah diberikan kepada orang kafir, entah diberikan kepada orang mukmin yang kena istidraj. Kita harus ukur-ukur diri juga. Kita harus banyak berkaca. Kita tipikal yang mana? Ada sebagian orang yang sejatinya mungkin di sisi Allah itu adalah istidraj. Dia anggap ini musibah karena kualitas takwa. Saya bilang tadi kegeeran. Contoh, semakin kaya, semakin hilang dia dari masjid di sholat subuh. Karena disibukkan oleh kekayaannya, yang seharusnya mungkin kalau dia kendalikan cukuplah sampai jam 5 sore. Tapi demi mengajar kekayaan itu terus dia bertambah kaya dan bertambah sibuk dengan usahanya sampai malam. Terus masih ngurusin usaha untuk PO besok pagi lagi. Dia masih juga ngurusin usahanya menjelang tidur. Ya, masih sibuk dengan persiapan untuk esok harinya lagi, pesanan-pesanan yang datang. Bangun subuh, sholat subuh sekedarnya. Kadang-kadang dia nggak sholat subuh kecuali
setelah orang-orang pulang dari masjid. Lalu sibuk dengan usahanya tadi, dan begitu terus menerus. Apakah ini yang disebut dengan mukmin yang kualitas agamanya baik lalu mendapatkan musibah? Bisa jadi tidak. Bisa jadi itu adalah istidraj, cuma Anda yang GR. Allah berikan kepada Anda agar tiba-tiba dikasih peringatan sebelum mati. Kamu diberikan pintu dunia, dibukakan lebar-lebar, bukannya bersyukur, semakin jauh. Semakin kaya bukannya semakin takwa. Kekayaan bukannya digunakan untuk ibadah, malah digunakan untuk yang sebaliknya. Lalu disambarlah dia dengan kebakaran, disambar dengan banjir, disambar dengan gempa bumi, hancur satu tokonya, rusak satu cabangnya, hilang sebagian uangnya. Lalu dia berkata, oh ini musibah. Dan musibah itu kan berbanding lurus dengan kualitas agama. Maka kita katakan, Anda coba berkaca dulu, tipikal yang mana? Semakin kaya semakin takwa, atau semakin kaya semakin hilang dari agama, dari masjid, dari sholat subuh? Ya. Jemaah yang dirahmati Allah, berkaitan dengan bab yang kita baca ini, kesimpulan ringkasnya adalah bahwa apabila kita mendapatkan ujian dan kita termasuk hamba yang senantiasa menjalankan kebaikan, ketakwaan kepada Allah Ta'ala sehari-hari, maka kita khusuzan, mungkin itu adalah pertanda bahwa kualitas agama kita semakin meningkat, makanya ujian semakin banyak datang. Justru sebaliknya, kalau kita ini hidup kok enak terus, tidak ada ujian datang sama sekali, kita wajib waspada juga. Jangan-jangan kita ini tipikal orang yang kualitas agamanya rendah. Tapi jangan juga minta musibah, karena kita dituntunkan di dalam agama itu untuk minta al-afwa wal afiyah, minta pengampunan dan keselamatan. Ya kan, kita disunnahkan di dalam zikir pagi petang apa? Kita baca, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah. Ya. Ya Allah, aku minta kepada Engkau pengampunan dan memohon kepada Engkau keselamatan. Jadi tidak dituntunkan untuk ya Allah, aku minta musibah supaya agamaku semakin meningkat. Bukan begitu. Manakala kita kok hidup ini lempeng, tidak ada ujian, kita tuduh diri kita. Jangan-jangan kita ini sebenarnya orang yang kualitas agamanya rendah. Tapi jangan juga minta ujian. Ke-13. Siapa yang banyak mendapatkan ujian, maka pahala dan balasannya juga akan lebih besar dan lebih sempurna. Coba diperhatikan judulnya ini. Man kana bala'uhu aktsar fathawabuhu wa jazaa'uhu a'zam wa akmal. Siapa yang banyak mendapatkan ujian, pahala dan balasannya akan lebih besar dan lebih sempurna. Dengan bahasa yang lain, pahala itu berbanding lurus dengan ujian. Ya, saya beri contoh. Coba beri contoh di situ. Semakin banyak langkah kaki ke masjid, semakin besar pahalanya. Ya atau tidak? Semakin besar atau semakin banyak langkah kaki ke masjid, maka semakin besar pahala. Tapi jangan juga keliling komplek. Kalau memang dari muka rumah kita ke masjid cukup dengan misalnya 100 meter, maka jangan juga keliling komplek demi mendapatkan pahala yang semakin banyak. Itu tidak dituntunkan. Contoh yang kedua, kurban sapi sendirian, satu keluarga dia sapi 1 ekor, itu lebih besar daripada kambing. Apa yang lebih besar? Pahalanya. Pengorbanannya juga besar. Maka semakin besar pengorbanan, semakin besar pahala.
Tapi tentu ini berbeda nanti dengan kambing sendirian dibandingkan dengan sapi tapi patungan. Bisa dipahami? Ini contoh yang lain. Apa dalil bahwa pahala itu berbanding lurus dengan ujian? Dalilnya adalah sabda Nabi SAW yang di bawah. Disebutkan hadis dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, Inna 'idhamal jaza ma'idhamal bala. Inna 'idhamal jaza ma'idhamil bala. Di buku teman-teman ma'idhamal bala atau 'idhamil bala. Nah itu salah. Yang benar 'idhami. Karena ada ma'a maka setelahnya majrur. Inna 'idhamal jaza ma'idhamil bala. Tim koreksi, tolong nanti diberitahukan kepada saya, diingatkan. Japri di Telegram, fotokan bahwa ini salah. Ma'idhamil bala. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu suqt. Silakan. Yang artinya sesungguhnya besarnya pahala bergantung pada besarnya ujian. Dan sesungguhnya bila Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan memuji mereka. Barang siapa yang ridho, dia akan mendapat keridhoannya, dan barang siapa yang tidak ridho, dia akan mendapat kemurkaannya. Maksudnya adalah anjuran untuk bersabar menghadapi ujian setelah terjadi, bukan anjuran untuk memintanya, karena hal tersebut adalah suatu yang dilarang. Ya. Ini adalah anjuran untuk bersabar menghadapi ujian setelah terjadinya musibah. Bukan anjuran untuk meminta musibah, karena justru minta musibah adalah sesuatu yang dilarang. Lanjut. Barang siapa ridho dengan ujian yang Allah berikan, maka baginya keridhaan dari Allah Ta'ala dan pahala besar. Namun barang siapa yang tidak puas, artinya membenci ujian Allah, gundah dan tidak ridho dengan qadanya, maka baginya kemurkaan darinya dan azab yang pedih. Barang siapa melakukan kejelekan, maka akan dibalas dengan kejelekan yang serupa. Tidak perlu diragukan lagi bahwa kesabaran itu adalah cahaya, sebagaimana sabda Nabi SAW, "Wasabru dia." Kesabaran itu adalah cahaya. Al-Diya, yaitu cahaya yang panas dan membakar seperti sinar matahari. Berbeda dengan bulan, ia hanya mengeluarkan cahaya tanpa membakar. Karena sabar itu dirasa begitu sulit oleh jiwa serta membutuhkan perjuangan, penahanan dan penegakan jiwa dari sesuatu yang diinginkannya hingga ia dinamakan Al-Diya. Karena itulah, wallahu a'lam, pahala mereka akan dicukupkan tanpa batas dengan sebab karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, tadi di bagian akhir sabda Nabi SAW, siapa yang ridho dengan ujian yang Allah berikan, maka Allah juga akan meridhoinya. Siapa yang mengutuk ujian yang dia dapati, maka Allah pun akan memberikan kemurkaannya. Maka ini menunjukkan kepada kita, kalau kita dapat ujian, maka yang harusnya kita lakukan adalah bersabar dan tidak mengutuk, tidak mengumpat, dan tidak membenci apa yang Allah takdirkan. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah, tadi disebutkan sabda Nabi SAW, as-sabru diya. Sabar itu adalah cahaya. Kenapa dinamakan diya? Kata penulis di sini, diya itu artinya cahaya yang ada faktor panasnya, seperti matahari. Beda dengan cahaya bulan. Kalau cahaya matahari itu ada panasnya, dan demikianlah kesabaran itu timbul karena sesuatu yang tidak disukai oleh jiwa. Wallahu a'lam bishawab. Ke-14. Cobaan itu akan selalu menimpa mukmin, laki-laki dan perempuan, hingga mereka berjumpa dengan Allah Ta'ala
tanpa memiliki dosa, oleh karena dosa tersebut telah dihapus oleh cobaan itu. Hal ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya cobaan itu akan selalu menimpa seorang mukmin laki-laki dan perempuan pada jiwa, harta dan anaknya hingga ia berjumpa dengan Allah Ta'ala tanpa memiliki satu pun dosa. Pada poin yang ke-14 kita baca bahwa cobaan itu pasti akan menimpa mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, apapun bentuknya. Dan apa hikmah dari cobaan itu? Salah satunya adalah untuk menggugurkan dosa-dosa. Kalau kita mendapatkan musibah dan kita bersabar, insya Allah itu akan menghapuskan dosa-dosa. Tadi disebutkan oleh Nabi SAW di bagian akhir, hatta yalqallaha wa ma'alihi khatiyah. Dia mendapatkan ujian dan ujian, lalu ujian di atas ujian, hingga dia bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak ada satu dosa pun, dikarenakan sudah digugurkan dengan ujian tadi. Nah, maka siapa yang sakit, hendaklah dia bersabar karena itu menghapuskan dosa. Siapa yang ditimpa banjir, maka hendaklah dia bersabar karena insya Allah itu menghapuskan dosa. Siapa yang hartanya terbakar, maka hendaklah dia bersabar karena itu bisa menghapuskan dosa. Siapa yang kehilangan sebagian uangnya, maka hendaklah dia bersabar karena itu juga bisa menghapuskan dosa. Siapa yang dicela, siapa yang difitnah, siapa yang diribahi, siapa yang dilukai, ini semua bila dihadapi dengan kesabaran maka insya Allah menghapuskan dosa-dosa. Ke-15, keutamaan orang yang mengharapkan ganjaran yang baik di balik kematian anaknya. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yang artinya tidaklah seorang muslim ditinggal mati oleh ketiga orang anaknya yang belum balik, melainkan Allah akan memasukkannya ke surga karena karunia Allah, karena karunia rahmatnya kepada mereka. Anak yang dimaksud itu mencakup putra dan putri. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, apa yang kalian ketahui tentang Ar-Rabuh? Ibu Mas'ud melanjutkan, kami menjawab, orang yang tidak memiliki anak. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan itu yang dimaksud dengan Ar-Rabuh, tetapi ia adalah orang yang tidak mempersembahkan sedikit pun dari anaknya. Dilanjut ke 16 lalu 17 hingga 18. Orang yang ditinggal mati ketiga anaknya, maka anaknya itu akan menjadi penghalang baginya dari api neraka dan dia akan masuk surga. Ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, yang artinya, barang siapa ditinggal mati oleh ketiga anaknya yang belum balik, maka hal itu akan menjadi penghalang baginya dari neraka atau dia akan masuk surga. Di dalam riwayat Muslim, Nabi SAW menjelaskan kepada seorang wanita yang tinggal mati oleh ketiga orang anaknya, artinya, sungguh engkau telah berlindung dari api neraka dengan pagar yang kuat. Juga berdasarkan hadis Utbah bin Abdul radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim terus ditinggal mati oleh ketiga anaknya yang belum balik, melainkan mereka akan menjumpainya di pintu-pintu surga yang 8. Dia bisa masuk dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Yang ke-17, barang siapa mempersembahkan 2 orang anaknya, maka dia akan masuk surga. Hal ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah
bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada para wanita dan kalangan Ansor, yang artinya tidaklah salah seorang dari kalian ditinggal mati oleh ketiga anaknya, lalu dia mengharapkan pahala di balik kematian itu, melainkan dia akan masuk surga. Salah seorang di antara mereka bertanya, juga dua anak, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, juga dua anak. An-Nawawi rahimahullah berkata, disebutkan pada riwayat selain Muslim juga satu anak. Diriwayatkan dari Abu Shalih Zakwan, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia menceritakan seorang wanita datang menemui Rasulullah SAW seraya berkata, wahai Rasulullah, kamu laki-laki telah pergi dengan membawa hari, maka luangkanlah waktumu untuk kami sehari, sehingga kami dapat mendatangi, agar engkau mengajarkan kepada kami sesuatu yang Allah telah ajarkan kepadamu. Beliau pun bersabda, berkumpullah kalian pada hari ini dan itu. Lalu mereka berkumpul dan Rasulullah pun datang menemui mereka. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kepada mereka apa yang telah Allah ajarkan kepada beliau. Beliau bersabda, yang artinya, tidaklah seorang wanita dari kalian yang mempersembahkan ketiga anaknya, mereka itu akan menjadi penghalang baginya dari api neraka. Lalu seorang wanita bertanya, juga dua anak? Nabi SAW menjawab, juga dua anak. 18. Siapa yang ditinggal mati oleh salah seorang anaknya, lalu dia mengharap pahala yang bersabar, maka dia akan masuk surga. Hal ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, tidak ada balasan di sisiku bagi hamba yang beriman ketika aku mengambil buah hatinya dari penduduk dunia, kemudian dia mengharapkan pahala darinya melainkan surga. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan, termasuk pula di dalam hadis tersebut satu orang anak atau lebih, dan hadis ini adalah hadis sahih yang menerangkan hal ini. Sabda Nabi SAW, kemudian dia mengharapkan pahala, artinya bersabar dengan ridho terhadap ketentuan Allah serta mengharap karunia-Nya. Ibnu Hajar rahimahullah juga mengatakan bahwa termasuk dalam hal itu yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Qurrah bin Iyas yang akan dijelaskan di dalam hadis berikutnya. Demikian pula hadis dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, di dalamnya terdapat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya, bangunlah untuk hambaku sebuah rumah di surga dan namailah rumah itu dengan Baitul Haq, rumah pujian. Hadis ini menunjukkan bahwa siapa yang ditinggal mati oleh seorang anaknya, maka dia akan masuk surga. Lanjut. 19. Seseorang yang ditinggal mati anaknya, lalu dia mengharapkan pahala di balik kematian tersebut, maka dia akan mendapati anaknya itu menunggunya di pintu surga karena kemuliaan Allah dan rahmatnya. Hal ini berdasarkan hadis dari Qurrah bin Iyas radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa anaknya. Lalu Nabi bertanya kepadanya, apakah engkau mencintainya? Dia menjawab, wahai Rasulullah, aku mencintaimu karena Allah seperti aku mencintainya. Setelah itu Nabi SAW tidak lagi bertemu dengan orang tersebut. Beliau bertanya, apa yang telah terjadi dengan anak bulan? Mereka menjawab, wahai Rasulullah, dia telah meninggal dunia. Maka Nabi SAW berkata kepada bapaknya, tidakkah engkau senang mendatangi salah satu dari pintu-pintu surga dan engkau mendapatinya sedang menunggu?
Lalu seorang bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu khusus baginya atau untuk setiap kita? Nabi menjawab, bahkan untuk setiap kalian. Dalam lafaz An-Nasai disebutkan, tidakkah engkau senang untuk mendatangi salah satu dari pintu-pintu surga, sementara engkau mendapatinya di pintu tersebut, dia sedang berusaha membukakannya untuk. Mulai dari poin ke-15 sampai poin ke-19 kita dapati rangkaian ganjaran, pahala dan janji Allah bagi orang-orang yang ditinggal wafat anak-anaknya, yang dihadapi kematian tersebut dengan sabar. Tadi ada riwayat yang disebutkan, ma minan nasi muslimun yamutu lahu thalathatun minal walad lam yablughu al-hintha illa adkhalahu Allahu al-jannata bifadli rahmatihi iyahum. Tidaklah seorang muslim ditinggal wafat oleh 3 anaknya yang belum baligh, melainkan Allah akan memasukkannya ke surga karena rahmatnya kepada mereka, entah anak itu laki-laki ataukah anak itu perempuan. Tapi yang dimasukkan dengan hadis ini, ditinggal wafat oleh anak-anak yang belum baligh, Allah masukkan ke surga apabila dia hadapi dengan sabar. Bagaimana kita menghadapi kematian anak kita dengan sabar? Memang ini berat. Saya beberapa minggu yang lalu melayat ke salah satu keluarga, ditinggal oleh ayahnya yang sudah wafat. Apa katanya? Biasanya kalau kita lagi melayat, itu kita enteng betul, pegang punggungnya teman, terus kita bilang sabar ya, sabar ya. Hari ini kita rasa ternyata itu berat, ditinggal wafat oleh orang tua. Tapi harus dihadapi dengan kesabaran. Memang itu berat, tapi apa yang selama ini kita pelajari tentang sabar? Tidak boleh berkata, tidak boleh melakukan sesuatu, atau tidak boleh mengendalikan hati kita ini untuk sesuatu yang sifatnya menunjukkan ketidaksukaan dengan apa yang Allah takdirkan. Tidak boleh mengucapkan sesuatu yang menunjukkan kita marah terhadap takdir Allah. Tidak boleh melakukan sesuatu, entah melempar barang, entah memukul-mukul pintu, entah menghentakkan kaki, menjambak rambut, merobek baju dan yang semacam itu, yang menunjukkan bahwa kita tidak senang dengan yang Allah tentukan. Tidak boleh di dalam hati ini ada gerundel, marah dengan ketentuan Allah ya, karena itu menunjukkan kepada kita bahwa musibah ini tidak kita hadapi dengan kesabaran dan akan hilang pahala yang Allah janjikan. Disebutkan juga di dalam poin yang ke-16, apabila kita ditinggal wafat oleh anak kita, maka anak itu akan menjadi penghalang kita dari api neraka, asalkan apa? Dihadapi dengan kesabaran. Kata Nabi SAW, man mata lahu thalathatu minal walad lam yablughu al-hintha kana lahu hijaban minan nar. Siapa yang ditinggal wafat oleh 3 anaknya yang belum baligh, maka itu akan menjadi penghalang baginya dari api neraka. Kata Nabi SAW tentang orang yang ditinggal wafat oleh anak-anaknya yang belum baligh, kata beliau, illa talaqawhu min abwabil jannati athamaniyati min ayyihi ma syaa dakhal. Maka dia akan jumpai anak-anak itu di pintu-pintu surga yang 8, dan dia dipersilakan masuk dari pintu yang mana saja. Di poin yang ke-17 ini semakin mengerucutkan lagi jumlah anaknya. Kalau di dalam poin sebelumnya dikatakan 3, bagaimana kalau anaknya cuma 2? Disebutkan di poin yang ke-17, meskipun anaknya 2 ya, ada seorang perempuan yang bertanya, awithnaini ya Rasulullah, apakah termasuk yang anaknya cuma 2 dan 2 ini wafat, apakah dia akan dapat ganjaran sebagaimana yang anaknya 3? Maka Nabi mengatakan awithnain, iya, meskipun anaknya cuma 2, atau termasuk yang anaknya cuma 2. Kemudian di poin ke-18 ya, disebutkan tentang orang yang meninggal 1. Kalau di nomor 17 2, di nomor sebelumnya 3,
Bagaimana kalau anaknya cuma satu? Wafat anak semata wayang, atau baru menikah 1 tahun kemudian lahir anaknya, ya ternyata anaknya wafat di usia kecil dan cuma 1 orang, apakah dia mendapatkan ganjaran sebagaimana anaknya 2 atau 3? Jawabannya iya. Disebutkan tadi ya, di poin ke-18 hadisnya, ma li'abdi al-mu'min 'indi jazaa'un idza qabattu safiyahu min ahli dunya thumma hatasabahu il jannah. Tidak ada balasan di sisiku bagi hambaku yang beriman yang aku ambil buah hatinya dari penduduk dunia kemudian dia mengharapkan pahala, melainkan dia akan dapat surga. Kata Al-Hafiz Ibnu Hajar, ya termasuk diantaranya adalah bila anaknya cuma 1. Kemudian bagi orang yang bersabar ketika ditinggal wafat anaknya, maka dia diberi rumah, yang rumah itu disebut dengan Baitul Hamd. Kata Nabi SAW, ya ibnu li'abdi atau ibnu li'abdi baitan fil jannati wa sammuhu baital hamd. Ya, ada kutipan kata Allah Ta'ala, bangunlah untuk hambaku sebuah rumah di surga dan namailah rumah itu Baitul Hamd. Di poin yang ke-19, bahwa orang yang wafat anaknya, maka anak itu akan menunggunya nanti di pintu surga. Ada seorang di zaman Nabi SAW dari kalangan sahabat beliau yang pernah datang kepada Nabi dan bawa anak. Kemudian Nabi tanya, atuhibbu? Kamu sayang sama anak ini? Dia jawab, iya, ini anak kesayangan, atau saya cinta sekali dengan anak ini. Maka suatu ketika anak itu wafat. Nabi tanya, apa yang terjadi dengan anaknya si fulan? Orang bilang, oh anaknya wafat ya Rasulullah. Ya, mungkin diantara kita bisa jadi kejadian, entah hari ini, entah besok, entah sebulan lagi. Hari ini dia datang bersama anaknya, yang anaknya mungkin usia 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Ya, hari ini datang bersama anaknya. Ternyata Allah takdirkan anak itu wafat. Sama seperti sahabat Nabi ini. Maka Nabi berkata kepada bapaknya, ama tuhibbu an alla ta'tiya baban min abwabil jannati illa wajadtahu yantadhiru. Apakah kamu tidak senang apabila kamu datang ke salah satu pintu surga, baru sampai situ saja jawabannya apa? Apa coba? Apa kata Nabi SAW kepada bapaknya? Ama tuhibbu alla ta'tiya baban min abwabil jannati. Baru sampai situ saja. Tidakkah engkau senang mendatangi salah satu dari pintu-pintu surga? Baru sampai situ saja jawabannya harusnya apa? Iya. Apakah engkau senang untuk datang ke pintu surga? Tentu jawabannya senang. Kemudian Nabi bilang, illa wajadtahu yantadhir. Dan kamu dapati ternyata anakmu yang wafat itu sedang menunggumu. Tentu semakin senang lagi. Lalu ada yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ganjaran seperti itu buat bapaknya ini aja kah atau buat kami semua? Maka Nabi SAW mengatakan, bal likullikum. Bahkan ganjaran seperti untuk kalian semua. Apabila kalian mengalami musibah yang sama seperti dia, kalian dapat semua, asalkan bersabar. Dalam lafaz yang lain disebutkan bahwa anak ini sedang berusaha untuk membukakan pintu surga itu buat bapaknya. Allahu a'lam bishawab. Maka inilah yang kita bisa baca pada kesempatan malam hari ini, bahwa orang-orang yang ditinggal wafat oleh anak-anaknya akan mendapatkan ganjaran surga, dijadikan untuknya hijab dari api neraka, disediakan rumah untuknya dengan nama Baitul Hamd di dalam surga. Dia dapati anaknya meninggal dalam keadaan sedang menunggu ayahnya atau orang tuanya di pintu surga, bahkan sedang membukakan pintu surga itu untuk orang tuanya. Untuk orang-orang yang bersabar, maka pahalanya akan semakin besar, dengan semakin besar pula ujian yang dia hadapi. Bahwa orang yang mendapati ujian, dia akan dapati bahwa ujian itu bisa menghapus dosanya apabila dia hadapi dengan kesabaran. Dan bagi orang yang ditimpa musibah, itu menunjukkan bahwa kualitas agamanya semakin bertambah, dengan syarat pada kesehariannya memang dia tipikal orang-orang yang menjalankan ibadah kepada Allah Ta'ala.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda baru hijrah dan bingung belajar Islam dari mana? Yuk ikut Mia. Mufid Islamic Academy atau MIA adalah sebuah program pembelajaran Islam melalui pembahasan kitab-kitab para ulama yang dibahas secara terstruktur dan berjenjang. Untuk informasi lebih lanjut tentang pendaftaran, teman-teman bisa mengakses di media sosial Mufid TV Official, baik yang ada di Telegram, YouTube, Instagram, maupun di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut MIA, belajar agama jadi lebih menyenangkan dan bersumber dari kitab para ulama. Ingin belajar agama secara bertahap? Yuk ikut MIA, belajar secara runut dari kitab-kitab ulama.